Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sumaryati Sudin Fajar dengan NIM 86049884 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan membuat tugas praktikum tentang ekosistem darat yang ada di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Alat yang dibutuhkan yaitu buku, ballpoint, handphone, dan alam sekitar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ekosistem darat. Ekosistem darat adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Di dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi sehingga tercipta keseimbangan alam. Komponen biotik terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan batuan. Ekosistem merupakan satu kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungannya yang saling berinteraksi dalam suatu tempat tertentu. Setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing sehingga kehidupan dapat berlangsung secara seimbang. Sedangkan pengertian ekosistem darat itu sendiri yaitu ekosistem yang berlangsung di wilayah daratan. Lingkungan sekolah termasuk contoh ekosistem darat karena terdapat berbagai makhluk hidup yang hidup dan berinteraksi di atas permukaan tanah. Ada berbagai macam contoh ekosistem darat yang ada di lingkungan sekolah, yaitu diantaranya halaman sekolah, taman sekolah, lapangan, kebun sekolah, pohon peneduh atau selokan, atau juga area tanah terbuka. Semua bagian tersebut menjadi tempat hidup berbagai makhluk hidup yang saling berhubungan. Kemudian ada komponen ekosistem darat yang berada di lingkungan sekolah, yaitu terdapat dengan komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi adanya produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya seperti rumput, pohon pisang, pohon singkong, tanaman bunga, dan semak-semak. Kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Contohnya seperti belalang memakan daun, kupu-kupu menghisap nektar bunga, burung memakan serangga, kemudian kucing memakan tikus, dan sapi memakan rumput. Maka konsumen dibedakan menjadi konsumen tingkat 1 atau disebut dengan herbivora, dan konsumen tingkat 2 disebut dengan karnivora, serta konsumen tingkat 3. Kemudian ada pengurai. Pengurai berfungsi menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat hara yang berguna bagi tanah. Contohnya cacing tanah, jamur, bakteri, dan manfaat pengurai ini adalah menyuburkan tanah serta membantu proses daur ulang alam. Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, contohnya tanah, air, cahaya matahari, udara, batu, suhu. Peran komponen abiotik yaitu cahaya matahari membantu fotosintesis, air diperlukan tumbuhan dan hewan, tanah menjadi tempat tumbuh tanaman. Kemudian di sini ada sawah. Sawah termasuk ekosistem yang dimana sawah merupakan contoh ekosistem buatan yang dibuat dan dikelola oleh manusia untuk kegiatan pertanian. Di dalam sawah terdapat hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan tak hidup yang saling mempengaruhi. Kemudian ada kura-kura. Kura-kura berperan sebagai konsumen karena memakan tumbuhan atau hewan kecil. Makanan kura-kura yaitu rumput kecil, daun tumbuhan, lumut, serangga kecil, dan hewan air kecil. Kura-kura membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan tumbuhan air atau hewan kecil yang jumlahnya terlalu banyak.
Kura-kura merupakan hewan yang termasuk komponen biotik dalam ekosistem. Kura-kura berperan sebagai konsumen dan hidup berdampingan dengan tumbuhan, air, tanah, dan hewan lain di lingkungan sekolah. Kehadiran kura-kura membantu menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di sekitar kolam buatan. Kemudian berikutnya ekosistem yang ada di lingkungan sekolah yaitu kolam buatan yang berisi dengan kodok. Kodok hidup di darat dan dekat air seperti kolam buatan. Kodok memakan serangga dan hewan kecil lainnya. Peran kodok yaitu mengurangi jumlah serangga, menjaga keseimbangan ekosistem. Kodok merupakan hewan amfibi yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Kodok banyak ditemukan di sawah, kolam, kebun, dan lingkungan sekolah yang lembab. Dalam ekosistem, kodok memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, yaitu sebagai konsumen. Kodok termasuk konsumen karena memakan makhluk hidup lainnya, seperti memakan serangga, nyamuk, ulat, serta cacing kecil. Kodok membantu mengurangi jumlah serangga dan hama tanaman. Karena kodok merupakan bagian penting dalam ekosistem, maka kodok berperan sebagai konsumen, pengendali hama, dan sumber makanan bagi hewan lain. Kehadiran kodok membantu menjaga keseimbangan alam dan menjadi tanda bahwa lingkungan masih baik dan sehat. Maka kesimpulannya, ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang terjadi di wilayah daratan, baik alami maupun buatan. Di lingkungan sekolah terdapat berbagai contoh ekosistem darat seperti tanaman pisang, singkong, buah naga, taman sekolah, serta hewan seperti sapi, kura-kura, cacing, dan kodok. Semua makhluk hidup tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan agar ekosistem tetap seimbang dan makhluk hidup dapat hidup dengan baik.